Di sebuah kota di Amerika yang dikenal dengan sisi gelapnya, tempat di mana trotoar bukan hanya jalur pejalan kaki, tapi juga saksi banyaknya orang yang tenggelam dalam mabuk dan barang haram, seorang pria asal Indonesia memulai perjalanannya. Awalnya, ini hanya tentang jalan-jalan, tentang rasa penasaran melihat dunia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan berita. Namun langkah kakinya justru membawanya pada kenyataan yang jauh lebih keras. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah lelah, tubuh yang goyah, dan hidup yang seolah kehilangan arah. Di tengah kota yang penuh luka itulah, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita Amerika, seorang wanita yang terjebak dalam kecanduan barang haram. Pertemuan yang tak pernah ia rencanakan, hubungan yang tak pernah ia bayangkan, dari dua dunia yang sangat berbeda, tumbuh rasa peduli, empati, dan sebuah perjuangan. Ini bukan hanya kisah cinta, ini adalah kisah tentang keberanian, tentang harapan, dan tentang seorang pria Indonesia yang memilih untuk tidak berpaling, lalu berjuang menolong seseorang keluar dari gelapnya hidup. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kamu tekan like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Langit sore itu tampak abu-abu ketika pesawat yang ditumpangi Sugeng akhirnya mendarat di sebuah kota di Amerika. Pria berusia 28 tahun asal Indonesia itu menatap keluar jendela, mencoba mencerna kenyataan bahwa kini ia benar-benar berada jauh dari tanah kelahirannya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat. Hanya dirinya sendiri dan rasa penasaran yang sejak lama ia pendam. Sugeng bukan datang untuk mengejar mimpi besar atau pekerjaan bergengsi. Ia datang dengan niat sederhana, ingin melihat dunia dari sudut yang berbeda. Selama ini ia hanya mengenal kota-kota di Indonesia, dengan hiruk-pikuk yang masih terasa hangat dan akrab. Amerika baginya hanyalah cerita, film, dan berita yang seringkali terasa jauh dari kenyataan. Saat kakinya melangkah keluar dari bandara, udara dingin langsung menyambut. Suasana terasa asing, bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalanan lebar, dan orang-orang berlalu lalang tanpa saling menyapa. Sugeng menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada rasa kagum, tapi juga ada kegelisahan yang pelan-pelan muncul. Di dalam hatinya, Sugeng tidak menyangka perjalanan ini akan menjadi lebih dari sekadar jalan-jalan. Ia tidak tahu bahwa kota yang akan ia jelajahi menyimpan kisah kelam. Ia juga tidak tahu bahwa langkah pertamanya di kota ini adalah awal dari pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan tas di pundak dan langkah yang masih ragu, Sugeng berjalan menuju penginapannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, menikmati perjalanan ini sebaik mungkin. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menunggunya di trotoar kota ini, di tempat yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Sugeng mulai menjelajah kota itu dengan langkah santai. Matahari bersinar terang, membuat suasana terlihat hidup dan tertata rapi. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, toko-toko buka seperti biasa, dan orang-orang berjalan cepat dengan tujuan masing-masing. Dari luar, kota ini tampak seperti kota besar pada umumnya, sibuk, modern, dan penuh peluang. Sugeng berjalan menyusuri jalan utama, ia melewati kafe kecil, halte, dan taman kota yang terlihat bersih. Sesekali ia berhenti, memperhatikan sekitar, mencoba menikmati setiap detail yang terasa berbeda dari kampung halamannya. Di siang hari, kota ini seolah menunjukkan wajah terbaiknya, aman, tertib, dan terlihat normal. Namun, semakin jauh ia berjalan, Sugeng mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa sudut jalan, ia melihat orang-orang duduk terdiam di trotoar, dengan pandangan kosong. Ada yang tertidur di bangku umum, ada pula yang berbicara sendiri tanpa arah. Awalnya Sugeng mengira mereka hanya kelelahan, tapi perasaan aneh di dadanya terus menguat. Ketika ia memasuki kawasan yang sedikit menjauh dari pusat keramaian, pemandangan itu semakin jelas. Di bawah bayangan gedung, di sudut-sudut gang, ia melihat tubuh-tubuh yang tampak rapuh. Gerakan mereka lambat, langkahnya goyah, dan wajahnya menyimpan kelelahan yang dalam. Sugeng mulai menyadari bahwa kota ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ia terdiam sejenak di sebuah persimpangan. Di satu sisi jalan, kehidupan berjalan normal, mobil lalu lalang, orang-orang bercakap dengan santai. Namun di sisi lain, hanya beberapa langkah dari sana, ada kenyataan yang jauh berbeda, dunia yang sunyi, gelap, dan penuh luka, hidup berdampingan tanpa benar-benar terlihat. Sugeng menelan ludah,
Ada rasa tidak nyaman, sekaligus iba. Ia baru menyadari bahwa kota ini memiliki dua wajah, wajah terang yang ditunjukkan pada siang hari, dan wajah gelap yang tersembunyi di balik trotoar dan sudut-sudut jalan. Tanpa ia sadari, pengalamannya di kota ini perlahan mulai mengubah cara pandangnya tentang hidup, dan ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih dalam. Langkah Sugeng melambat saat ia semakin sering berhadapan langsung dengan pemandangan yang sulit ia abaikan. Trotoar yang seharusnya menjadi tempat orang berjalan dengan nyaman, justru dipenuhi oleh tubuh-tubuh yang tergeletak tanpa daya. Ada yang duduk bersandar pada dinding dengan mata setengah tertutup, ada yang tertidur di lantai dingin tanpa alas, dan ada pula yang berjalan sempoyongan, seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aroma tak sedap bercampur dengan udara kota. Sugeng refleks menutup hidungnya sebentar, lalu menurunkannya kembali. Ia merasa tidak tega. Wajah-wajah itu tampak kusam, rambut berantakan, pakaian lusuh, dan sorot mata yang kosong. Beberapa dari mereka masih muda, usia yang seharusnya penuh harapan, namun kini terlihat lelah dan menyerah pada keadaan. Sugeng berhenti di pinggir jalan, berpura-pura mengecek ponselnya. Matanya terus mengamati sekitar. Ia melihat seseorang tertawa sendiri, lalu tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Tak jauh dari sana, seorang pria terjatuh, lalu bangkit kembali dengan susah payah. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Orang-orang lain tetap berjalan, seolah pemandangan itu sudah menjadi hal biasa. Hati Sugeng terasa sesak. Di kepalanya muncul banyak pertanyaan. Bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Apa yang membuat hidup mereka berbelok sejauh itu? Namun di saat yang sama, ia juga merasa takut untuk terlalu dekat. Ia sadar, ini bukan dunianya, ia hanyalah seorang pendatang yang belum memahami apapun. Sugeng memilih melanjutkan langkahnya, ia belum berani terlibat, belum tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang pasti, pemandangan di sepanjang trotoar itu telah meninggalkan bekas di hatinya, sesuatu yang pelan-pelan mengusik nuraninya, dan tanpa ia sadari, sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah pertemuan yang akan datang. Sore itu, Sugeng berdiri di sebuah persimpangan jalan, menunggu lampu penyeberangan berubah warna, suara kendaraan saling bersahutan, dan orang-orang di sekitarnya berdiri tanpa saling mengenal. Sugeng menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya kembali. Di saat itulah pandangannya tertuju pada seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. Wanita itu tampak berbeda dari orang-orang lain di sekitarnya. Usianya sekitar 25 tahun, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kelelahan, tapi juga ada sisa harapan yang belum sepenuhnya padam. Ia berdiri dengan tubuh agak condong, seolah berusaha menjaga keseimbangan. Saat lampu penyeberangan menyala, Sugeng dan wanita itu melangkah bersamaan. Tanpa sengaja, bahu mereka saling bersenggolan. Wanita itu hampir kehilangan keseimbangan. Refleks, Sugeng meraih lengannya. "Maaf," ucap Sugeng pelan. Wanita itu menoleh. Wajah mereka saling berhadapan hanya dalam hitungan detik. Ia tersenyum tipis, senyum yang terlihat dipaksakan, namun jujur. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Mereka melanjutkan langkah masing-masing, namun beberapa langkah kemudian, wanita itu menoleh kembali, seolah ingin memastikan sesuatu. Sugeng pun tanpa sadar ikut menoleh. Pandangan mereka bertemu sekali lagi, lalu terputus. Pertemuan itu berlangsung sangat singkat. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada janji apapun. Namun entah mengapa, Sugeng merasa ada sesuatu yang tertinggal. Perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, seperti baru saja melihat potongan cerita yang belum selesai. Belum lama kemudian, ia mengetahui nama wanita itu, Mary, seorang wanita Amerika berusia 25 tahun. Saat itu, Sugeng belum tahu apapun tentang hidup Mary. Ia juga tidak tahu bahwa pertemuan canggung di persimpangan jalan ini adalah awal dari kisah yang akan mengikat hidup mereka berdua dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan singkat di persimpangan itu, Sugeng kembali melewati jalan yang sama. Entah kebetulan atau memang sudah digariskan, ia kembali melihat wanita itu. Mary duduk di bangku pinggir jalan, menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat. Kali ini, Sugeng memberanikan diri untuk berhenti. Ia menyapa dengan suara pelan, khawatir mengganggu. Mary menoleh, butuh beberapa detik untuk mengenalinya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti sebelumnya, tipis, namun terasa hangat.
Percakapan mereka pun dimulai dengan hal-hal sederhana, tentang cuaca, tentang jalanan kota, tentang hal remeh yang sebenarnya tidak penting, tapi cukup untuk memecah jarak. Dari obrolan itu, Sugeng mulai mengenal sosok Mary lebih dekat. Ia ramah, mudah tertawa, dan sesekali menunjukkan sisi ceria yang kontras dengan penampilannya. Namun setiap kali ia diam, mata Mary selalu bercerita lebih banyak. Ada luka yang ia simpan, ada beban yang seolah terlalu berat untuk dibagi. Sugeng merasakan itu, ia terbiasa membaca ekspresi orang, dan mata Mary jelas bukan mata orang yang hidupnya baik-baik saja. Ada kelelahan yang dalam, ada rasa takut, dan ada penyesalan yang kadang muncul tiba-tiba. Hari demi hari, mereka semakin sering berbincang. Sugeng tidak pernah memaksa, hanya mendengarkan. Hingga suatu sore, dalam percakapan yang lebih sunyi dari biasanya, Mary akhirnya membuka sedikit tirai hidupnya, dengan suara bergetar. Ia mengaku bahwa dirinya terjebak dalam barang haram, sesuatu yang awalnya ia kira bisa ia kendalikan, namun perlahan justru mengendalikan hidupnya. Pengakuan itu membuat Sugeng terdiam, dadanya terasa berat. Potongan-potongan pemandangan di trotoar yang selama ini ia lihat, kini terasa begitu dekat. Mary bukan sekadar bagian dari kota ini, ia adalah salah satu dari mereka yang terjebak di sisi gelapnya. Namun yang mengejutkan, Sugeng tidak merasa jijik atau ingin menjauh. Yang ia rasakan justru iba dan keinginan untuk memahami. Di hadapannya bukan seorang pecandu, melainkan seorang manusia dengan luka dan cerita panjang di baliknya. Di saat itulah, Sugeng menyadari bahwa pertemuannya dengan Mary bukan sekadar kebetulan. Ia belum tahu akan melangkah sejauh apa, tapi satu hal sudah pasti, kisah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah pengakuan itu, pikiran Sugeng dipenuhi oleh kebingungan. Malam-malamnya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kamar penginapannya, ia sering termenung, memikirkan sosok Mary dan cerita hidupnya. Ia sadar betul, apa yang sedang ia hadapi bukanlah hal sepele. Dunia yang dijalani Mary penuh risiko, penuh ketidakpastian, dan bisa menyeret siapa saja yang terlalu dekat. Sugeng mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi sengaja melewati jalan tempat mereka biasa bertemu. Pesan-pesan singkat yang sempat mereka tukar pun jarang ia balas, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut terlibat terlalu dalam, takut tidak mampu menolong, dan takut dirinya sendiri justru terseret ke dalam masalah yang lebih besar. Di kepalanya, logika terus berbicara, ia hanyalah seorang pendatang, hidupnya masih panjang. Ia bisa memilih jalan yang aman, melanjutkan perjalanannya, dan melupakan semua yang telah ia lihat. Semua alasan itu terdengar masuk akal. Namun setiap kali Sugeng mencoba meyakinkan dirinya untuk pergi, bayangan Mary selalu muncul. Tatapan matanya yang lelah, senyumnya yang rapuh, dan cara ia bercerita seolah tidak punya siapa-siapa. Rasa empati itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sugeng merasa bersalah. Ia tahu, menjauh adalah pilihan yang paling aman. Tapi hatinya menolak. Ada perasaan bahwa jika ia pergi begitu saja, ia akan meninggalkan seseorang yang sebenarnya sedang membutuhkan uluran tangan. Pergulatan batin itu membuat Sugeng berada di tengah-tengah. Ia belum sepenuhnya pergi, tapi juga belum berani mendekat kembali. Hingga pada akhirnya, ia menyadari satu hal, rasa penasaran dan empati yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa ia bunuh begitu saja, dan cepat atau lambat. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah arah hidupnya. Hari demi hari, Sugeng mulai perlahan membuka diri kembali kepada Mary. Mereka duduk di bangku taman, atau berjalan santai di trotoar yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Awalnya obrolan mereka ringan, tentang makanan, tentang tempat-tempat menarik di kota, bahkan tentang hal-hal sepele yang membuat suasana sedikit hangat. Namun seiring waktu, Mary mulai merasa nyaman. Kepercayaan yang perlahan tumbuh membuatnya berani membuka sebagian besar dirinya. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon di taman yang hampir sepi, Mary mulai bercerita, suaranya lembut, tapi terdengar rapuh. Ia menceritakan masa kecilnya yang tidak selalu bahagia, tentang orang tua yang sering bertengkar, tentang kesepian yang menempel sejak remaja. Sugeng mendengarkan dengan sabar, tidak menghakimi, hanya menjadi pendengar yang benar-benar ada. Setiap kata yang keluar dari Mary terasa seperti potongan puzzle hidupnya yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Kemudian Mary bercerita tentang awal mula kecanduannya, bagaimana awalnya ia hanya mencoba untuk melupakan rasa sakit.
bagaimana rasa penasaran berubah menjadi ketergantungan, dan bagaimana kehidupan sehari-harinya mulai dikuasai oleh barang haram itu. Setiap cerita yang ia bagikan membuat hati Sugeng terasa sesak. Ia bisa merasakan rasa sakit dan keputusasaan yang selama ini tersembunyi di balik senyum tipis Mary. Namun di tengah semua itu, Sugeng juga melihat kilau harapan yang samar. Walau Mary terperangkap dalam kegelapan, ada bagian dari dirinya yang ingin keluar. Ada bagian yang masih percaya bahwa hidupnya bisa lebih baik. Sugeng tahu, itu adalah titik awal yang bisa menjadi jalan. Obrolan sore itu tidak mudah. Ada air mata, ada tawa kecil yang getir, dan ada keheningan panjang di antara kata-kata. Tapi bagi Sugeng, momen itu penting. Ia mulai memahami bahwa untuk menolong Mary, ia harus benar-benar mengenal luka yang ia bawa, bukan hanya sisi permukaannya. Dan di saat itu juga, Sugeng merasa sebuah ikatan perlahan mulai terbentuk. Ikatan yang lebih dari sekadar pertemuan singkat, lebih dari sekadar rasa penasaran. Seiring waktu berjalan, Sugeng dan Mary mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Awalnya hanya pertemuan singkat di bangku taman atau obrolan ringan di trotoar, tapi kini mereka mulai saling mencari. Sugeng menunggu kabar dari Mary, dan Mary pun merasa nyaman mengirim pesan, bercerita tentang hal-hal kecil maupun hal yang lebih berat. Kedekatan mereka bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Semua tumbuh perlahan, seperti daun yang perlahan mekar di musim semi. Sugeng mulai mengenal sifat Mary yang hangat. Meski sering kali tersembunyi di balik dinding pertahanan dirinya, ia belajar untuk memahami cara Mary tersenyum meski hatinya sedang sakit, cara Mary bercanda meski hidupnya terasa berat, dan cara ia menghadapi hari-hari yang sulit dengan ketabahan yang tersembunyi. Rasa peduli Sugeng pun semakin dalam. Ia bukan sekadar ingin menjadi teman, tapi ingin benar-benar ada untuk Mary. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Mary terlihat lebih lelah saat pagi hari, bagaimana ia terkadang tersentak saat mendengar suara keras, atau bagaimana tatapannya kosong saat memikirkan masa lalunya. Semua hal itu membuat Sugeng merasa perlu hadir, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendukung. Bagi Sugeng, ini bukan soal cinta yang romantis seperti di film-film, tapi cinta yang tulus dan nyata. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa memberikan rasa aman, dan seseorang yang tetap berada di sisi Mary meski situasinya sulit. Mary sendiri mulai menyadari kehadiran Sugeng sebagai sesuatu yang berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya kehadiran yang menenangkan. Ia mulai merasa nyaman berbagi, merasa bahwa ia tidak sendirian menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Tanpa mereka sadari, dari sekadar teman bicara, tumbuh sebuah ikatan yang lebih dalam, ikatan yang lahir dari kepercayaan, dari rasa empati yang tulus, dan dari keinginan satu sama lain untuk saling menjaga. Sugeng dan Mary mulai merasakan bahwa mereka bukan lagi dua orang asing yang bertemu secara kebetulan, tetapi dua jiwa yang perlahan menemukan tempat aman di hati masing-masing. Suatu malam, Sugeng mendapat kabar yang membuat hatinya mencelos. Mary tidak menjawab pesan-pesan sebelumnya, dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan perasaan gelisah, Sugeng bergegas ke jalanan yang biasa mereka lewati, berharap menemukan Mary. Tak lama kemudian, ia melihatnya. Mary tergeletak di trotoar, tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal. Aroma obat dan alkohol yang kuat menguar di sekitar. Tubuhnya pucat, wajahnya memucat, dan matanya setengah tertutup. Sugeng terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Segera, Sugeng berlari menghampiri Mary. "Mary, bangun, kamu harus kuat," serunya panik. Ia meraih tubuhnya dengan hati-hati, mencoba menahannya agar tidak terguling. Tapi Mary terlalu lemah, tubuhnya goyah, tidak bisa menahan diri, seolah nyawa dan kesadarannya sedang berperang dalam satu tubuh yang rapuh. Sugeng merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa ini lebih dari sekadar kecanduan. Ini adalah titik terendah Mary. Saat tubuh dan jiwanya hampir menyerah sepenuhnya, Sugeng tidak pernah membayangkan harus menghadapi keadaan seperti ini. Rasa takut menyelimuti dirinya. Namun di saat yang sama, ada tekad yang muncul. Ia tidak boleh pergi. Ia harus ada untuk Mary. Entah bagaimana caranya. Dengan tenaga yang tersisa, Sugeng menolong Mary berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Ia menelepon bantuan medis, menunggu di sisi Mary, menenangkan dan berbicara padanya seolah suara Sugeng bisa menahan kehancuran yang sedang melanda.
Selama beberapa jam yang terasa seperti seabad itu, Sugeng menjadi saksi langsung betapa rapuhnya hidup seorang manusia yang terperangkap dalam kecanduan. Di saat itu juga, Sugeng merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa menjaga jarak. Ia tidak bisa sekadar menjadi pengamat. Ia harus terlibat, harus berjuang, karena nyawa Mary dan jiwanya bergantung pada kehadirannya. Titik terendah ini bukan hanya menguji Mary, tapi juga menguji keberanian dan ketulusan Sugeng. Malam itu, Sugeng berjanji dalam hati, ia tidak akan membiarkan Mary jatuh lagi. Ia akan berada di sisinya, apapun yang terjadi, hingga Mary bisa bangkit dan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, Sugeng duduk sendiri di kamar penginapannya, menatap jendela yang memandang jalanan kota. Malam sebelumnya terus terngiang di pikirannya, wajah Mary yang pucat, tubuhnya yang lemah, napasnya yang tersengal, semua itu membekas begitu dalam. Hatinya terasa berat, dan ia sadar satu hal, ia tidak bisa lagi diam. Sugeng memikirkan banyak hal. Ia tahu dunia yang Mary jalani berbahaya dan rumit, tidak mudah, bahkan mungkin sangat sulit. Untuk membantunya keluar dari kecanduan, banyak orang yang sudah mencoba dan gagal. Banyak orang yang menyerah ketika merasa lelah. Namun ada sesuatu dalam diri Sugeng yang menolak untuk mundur. Ia tidak bisa membiarkan Mary tetap jatuh tanpa ada yang memegang tangannya. Rasa peduli yang telah tumbuh perlahan menjadi tekad yang bulat. Ia ingin menjadi orang yang hadir bukan hanya untuk sementara, tapi untuk benar-benar membantu Mary membangun kembali hidupnya. Dengan napas dalam, Sugeng membuat keputusan besar. Ia akan menolong Mary keluar dari dunia gelap yang selama ini menguasainya. Ia tidak akan menjanjikan hasil instan, karena ia tahu perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan perjuangan tanpa akhir. Tapi ia bertekad untuk tidak meninggalkannya seorang diri. Segera setelah itu, Sugeng menemui Mary. Dengan suara yang tegas tapi lembut, ia berkata, "Mary, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin membantu kamu. Aku tidak akan pergi, kita akan hadapi ini bersama, satu langkah demi satu langkah." Mary menatapnya dengan mata yang basah, ada rasa takut, ragu, tapi juga ada secercah harapan yang mulai muncul. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian. Keputusan Sugeng itu bukan hanya tentang membantu Mary, itu juga tentang keberanian dirinya sendiri. Ia sadar, untuk menolong orang lain, ia harus siap menghadapi ketakutannya sendiri. Dan malam itu, Sugeng merasa seolah memulai babak baru dalam hidupnya, sebuah babak yang penuh tanggung jawab, harapan, dan tekad untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan. Setelah keputusan besar itu dibuat, Sugeng tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Perubahan harus dimulai dari langkah nyata. Ia menemui Mary dengan tekad yang kuat. Duduk di sampingnya di bangku taman yang biasa mereka datangi. Dan berbicara dengan lembut namun tegas. "Mary, aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu harus berhenti. Aku akan menemanimu, tidak akan meninggalkanmu. Kita bisa mulai dari sekarang, satu langkah demi satu langkah," ujar Sugeng. Mary menatapnya, mata yang sebelumnya kosong kini menyala dengan perasaan campur aduk. Ia menggeleng, mencoba tersenyum, namun suaranya bergetar saat berkata, Aku tidak bisa, aku sudah mencoba begitu banyak kali dan selalu gagal. Ini terlalu sulit, Sugeng." Hari demi hari, Sugeng terus membujuk Mary. Ia tidak memaksa, tapi selalu hadir. Ia mengingatkan, Mary akan masa-masa indah yang bisa ia miliki jika berhasil lepas dari kecanduan, dan sekaligus menenangkannya saat rasa putus asa menyerang. Namun penolakan datang silih berganti. Ada hari ketika Mary marah, meledak tiba-tiba, menyalahkan Sugeng, menyalahkan dirinya sendiri. Ada hari ketika ia menangis tanpa alasan, tenggelam dalam keputusasaan yang membuat Sugeng hanya bisa menatap. Merasa tidak berdaya, tapi tetap hadir. Sugeng belajar untuk bersabar. Ia memahami bahwa perubahan bukanlah garis lurus. Ada kemajuan, tapi juga kemunduran. Ada harapan, tapi juga keputusasaan. Setiap kali Mary ingin menyerah, Sugeng mencoba menjadi jangkar yang menahan badai. Menjadi suara yang mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Proses ini melelahkan, tidak hanya bagi Mary, tapi juga bagi Sugeng. Namun semakin ia melihat Mary berjuang, sekecil apapun kemajuannya, hatinya semakin yakin. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang. Sebuah perjuangan yang tidak akan selesai dalam semalam, tapi setiap langkah, sekecil apapun, berarti. Di tengah amarah, penolakan, dan tangisan,
Satu hal yang jelas bagi Sugeng, ia tidak akan berhenti. Ia percaya bahwa di balik semua rasa sakit dan kesulitan itu, Mary memiliki kekuatan yang belum ia sadari dan tugas Sugeng adalah membantunya menemukannya. Beberapa minggu setelah perjuangan awal mereka dimulai, Sugeng dan Mary mulai merasakan kemajuan kecil. Mary sudah mulai menahan diri dari barang haram, meskipun setiap hari adalah pertarungan batin yang berat. Namun dunia luar terus menguji tekad mereka, lingkungan tempat Mary dulu berada, teman-teman lama, bahkan sudut-sudut jalan yang dulu akrab dengannya, seolah berbisik memanggilnya kembali. Suatu malam, saat Sugeng menunggu Mary di bangku taman, ia melihat beberapa orang dari masa lalu Mary lewat. Mereka tertawa, bercanda, dan tanpa disadari membawa aroma dunia gelap yang pernah Mary jalani. Mary menatap mereka sejenak, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya terasa tegang, rasa rindu akan kebiasaan lama dan rasa takut akan perubahan muncul bersamaan. Sugeng meraih tangan Mary dengan lembut, "Kamu bisa menolak mereka, kamu bisa tetap di jalurmu, aku di sini," ucapnya. Namun, Mary tidak mudah menahan godaan itu. Lingkungan yang dulu akrab baginya terasa nyaman, meski berbahaya. Teman-teman lama mencoba membujuknya, menawarkan hal-hal yang dulu memberinya rasa tenang meski hanya sesaat. Ada bisikan halus dalam kepalanya yang berkata, "Kamu akan kembali ke tempatmu semula, ini hanya sementara." Sugeng melihat semua itu, hatinya ikut berat, tapi ia tahu satu hal, perubahan sejati bukan tentang menghindari godaan, tapi belajar berdiri di tengah godaan itu tanpa menyerah. Ia menenangkan Mary, mengingatkannya akan janji mereka, dan menguatkan keyakinannya bahwa hidup bisa lebih baik tanpa barang haram. Malam itu menjadi ujian besar bagi Mary. Ada momen ia hampir menyerah, hampir mengikuti teman-temannya, namun Sugeng tetap di sisinya. Ia berbicara dengan lembut, menahan Mary dari kepanikan, dan mengingatkan bahwa setiap langkah kecil yang berhasil dilewati adalah kemenangan. Perjuangan mereka tidak berhenti hanya pada diri Mary sendiri, lingkungan yang menarik kembali adalah kenyataan yang harus mereka hadapi bersama. Sugeng mulai menyadari bahwa membantu Mary bukan hanya soal menolongnya dari kecanduan, tapi juga menjadi jangkar di dunia yang penuh godaan, menjadi suara yang menuntunnya kembali saat dunia luar mencoba menariknya pergi. Malam itu, Mary kembali pulang dengan selamat. Tapi hati Sugeng tahu ini baru permulaan dari banyak ujian yang harus mereka lalui bersama. Hari demi hari perjuangan mereka terus berjalan, dan meski banyak jatuh bangun, sedikit demi sedikit cahaya mulai muncul di tengah kegelapan Mary. Awalnya hanya tanda-tanda kecil senyum yang lebih tulus saat berbicara dengan Sugeng, mata yang tidak lagi kosong, dan keberanian untuk menolak godaan yang sebelumnya terasa mustahil. Suatu pagi, Sugeng menemani Mary berjalan di taman. Udara dingin menyelimuti mereka, tapi ada kehangatan yang perlahan terasa. Mary berhenti sebentar, menatap bunga-bunga yang mulai bermekaran, dan berkata, "Sugeng, aku merasa, aku bisa melalui ini." Suaranya lembut, namun terdengar penuh keyakinan yang baru saja muncul. Sugeng tersenyum, hatinya terasa ringan. Ini bukan kemenangan besar, bukan tanda bahwa semua masalah hilang, tapi ini adalah langkah pertama yang nyata. Cahaya kecil yang muncul dari diri Mary membuat Sugeng percaya bahwa perubahan itu memang mungkin. Mereka mulai menetapkan rutinitas baru bersama, pagi diisi dengan jalan santai, siang dengan kegiatan sederhana yang menenangkan, dan malam dengan obrolan ringan untuk menenangkan pikiran. Sugeng mengajarkan Mary untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang dulu ia lupakan seperti secangkir kopi hangat, aroma buku di toko, atau suara tawa orang asing di jalanan. Mary mulai tersenyum tanpa rasa bersalah, mulai merasa bangga pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Setiap kali ia berhasil menolak godaan atau melewati hari yang sulit tanpa menyerah, Sugeng selalu ada untuk memujinya, tidak dengan kata-kata yang berlebihan, tapi dengan perhatian tulus yang membuat Mary merasa dihargai dan didukung. Hari itu, Sugeng menyadari sesuatu. Cahaya pertama yang muncul bukan hanya milik Mary, tapi juga miliknya. Dengan menolong seseorang yang rapuh, Sugeng merasa ada kekuatan baru tumbuh dalam dirinya, kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa cinta sejati bukan soal romantisme semata, tapi tentang hadir ketika seseorang paling membutuhkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka berdua bisa merasakan sedikit ketenangan di tengah badai. Badai itu belum berakhir, tapi setidaknya kini ada cahaya kecil yang bisa mereka ikuti bersama. Setelah munculnya cahaya pertama dalam diri Mary,
Sugeng merasa lega, namun ia tahu perjalanan ini belum usai, dunia di sekitar mereka masih penuh godaan, dan tantangan yang lebih berat menunggu. Lingkungan lama Mary masih ada, teman-teman lamanya terus mencoba menariknya kembali ke dunia gelap, dan kadang ketakutannya sendiri kembali menguasai hatinya. Suatu sore, ketika mereka berjalan di jalan yang ramai, beberapa orang dari masa lalu Mary muncul di hadapannya. Mereka menyapa dengan ramah, menawarkan minuman dan hiburan seperti dulu. Mata Mary membesar, tubuhnya menegang. Sugeng merasakan ketegangan itu, dan segera menggenggam tangannya. "Mary, kamu kuat. Ingat semua yang sudah kita lalui," ujar Sugeng lembut. Namun Mary terguncang, beberapa kata mereka terdengar seperti bisikan memanggilnya kembali. Godaan itu terasa nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Dalam hati, Mary ingin menyerah sebentar, merasakan kenyamanan yang dulu pernah menipu dirinya. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin pergi, ingin melepaskan semua perjuangan ini, ingin kembali ke dunia lama yang familiar meski berbahaya. Sugeng tetap tenang, ia tahu ini momen krusial. Dengan suara penuh ketegasan tapi tetap lembut, ia berkata, "Tidak, Mary, ini bukan jalanmu lagi. Aku di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh lagi. Kita bisa melewati ini bersama." Mereka pun meninggalkan orang-orang itu, berjalan cepat hingga jauh dari godaan. Namun rintangan itu meninggalkan bekas yang dalam. Mary gemetar, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Sugeng menenangkan, memeluknya, dan berkata bahwa setiap kali godaan datang, itu menandakan betapa kuatnya ia mulai menjadi. Rintangan berat itu mengajarkan mereka satu hal. Perjuangan ini bukan sekadar menghindari barang haram, tapi belajar berdiri teguh di tengah dunia yang ingin menyeretnya kembali ke kegelapan. Sugeng mulai menyadari bahwa kesabaran, perhatian, dan keberanian harus diuji lagi dan lagi, dan Mary pun perlahan memahami bahwa kekuatan sejati datang dari melawan godaan, bukan menghindarinya. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon penginapan, memandang kota yang ramai tapi terasa jauh. Sugeng menggenggam tangan Mary, dan keduanya tahu bahwa perjalanan mereka akan lebih sulit dari sebelumnya, tapi mereka tidak sendirian. Bersama, mereka mulai belajar bahwa rintangan berat hanyalah bagian dari jalan menuju cahaya yang lebih terang. Beberapa minggu setelah rintangan berat itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Mary. Ia tidak lagi sekadar menahan godaan, ia mulai mengambil keputusan sendiri untuk hidup lebih baik. Titik balik itu datang perlahan, tanpa ia sadari, saat ia bangun di pagi hari dan menyadari bahwa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya mulai terasa damai. Sugeng menyadari perubahan itu sejak awal. Mary mulai mengikuti rutinitas yang mereka buat bersama, ia lebih aktif dalam menjaga dirinya, dan ia mulai berbicara tentang masa depannya dengan cara yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Tidak ada lagi alasan untuk menyerah, tidak ada lagi keraguan yang menahan langkahnya. Suatu sore, Mary duduk di taman sambil tersenyum, memandang bunga-bunga yang mekar. Ia memegang tangan Sugeng dan berkata dengan suara mantap, "Sugeng, aku ingin berhenti benar-benar. Aku tidak ingin lagi kembali ke dunia lama itu, aku siap untuk berubah." Kata-kata itu seperti musik bagi telinga Sugeng. Ia merasakan kelegaan yang dalam, campur aduk antara kebahagiaan dan rasa syukur. Titik balik ini bukan hanya kemenangan Mary, tapi juga kemenangan mereka berdua. Semua perjuangan, semua air mata, semua malam-malam panjang yang mereka lalui bersama kini mulai membuahkan hasil. Sugeng tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada keyakinan dalam diri Mary yang sebelumnya tidak ada keberanian untuk menghadapi masa depan tanpa bergantung pada barang haram, dan ada kesadaran bahwa hidup bisa lebih indah jika dijalani dengan hati yang bebas. Hari itu menandai perubahan nyata. Titik balik yang Sugeng dan Mary capai bukanlah akhir, tapi sebuah fondasi baru, fondasi untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, dan untuk hubungan yang lahir dari kesetiaan, perhatian, dan cinta yang tulus. Malam itu, mereka duduk bersama di bangku taman, memandang langit yang perlahan gelap, namun hati mereka penuh cahaya. Sugeng menggenggam tangan Mary, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan." Setelah titik balik itu, hidup Mary mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi rasa takut,
godaan, dan keputusasaan kini mulai terasa lebih ringan. Ia mulai menjalani rutinitas sederhana bersama Sugeng, berjalan pagi di taman, membeli sarapan di kedai kecil, dan sekadar duduk di bangku sambil melihat orang-orang berlalu lalang. Sugeng melihat perubahan itu dengan penuh kebanggaan. Mary mulai tersenyum lebih sering, menatap dunia dengan mata yang jernih, dan bahkan tertawa tanpa rasa bersalah. Setiap hari yang berhasil dilewati tanpa menyerah pada kecanduan terasa seperti kemenangan kecil yang memperkuat tekadnya. Mereka mulai mencoba hal-hal baru bersama, pergi ke pasar, memasak bersama di apartemen kecilnya, atau sekadar menonton orang-orang bermain di taman. Hal-hal sederhana itu bagi Mary adalah kebebasan. Ia mulai merasakan kenikmatan hidup tanpa bergantung pada hal-hal yang dulu menjeratnya. Sugeng tetap sabar, terus memberi dorongan lembut setiap kali Mary merasa ragu. Ia tidak memaksa, tapi selalu ada untuk mendukung. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil. Setiap percakapan membuat ikatan mereka semakin kuat, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pasangan yang saling percaya. Hari-hari yang lebih ringan itu juga memberi kesempatan bagi Mary untuk merenung. Ia mulai menyadari betapa besar cinta dan perhatian Sugeng, betapa banyak energi dan kesabaran yang ia curahkan untuknya. Mary merasa bersyukur, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk tetap berada di jalan yang benar. Sugeng pun merasa lega. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi melihat Mary mulai menikmati hidup tanpa kecanduan membuatnya yakin bahwa mereka bisa melewati apapun bersama. Perlahan, kota yang sebelumnya terasa gelap dan menakutkan kini mulai terlihat lebih ramah, penuh kemungkinan, dan bahkan penuh harapan. Mereka berdua duduk di bangku taman di sore hari itu, menatap langit senja yang berwarna oranye lembut. Mary menggenggam tangan Sugeng dan tersenyum. Bukan senyum tipis yang penuh keraguan, tapi senyum penuh keyakinan. Sugeng membalasnya, dan dalam keheningan yang damai itu, keduanya tahu, hidup bisa terasa indah ketika perjuangan mulai membuahkan hasil. Seiring waktu, ikatan antara Sugeng dan Mary tumbuh semakin kuat. Apa yang dulu hanya berupa rasa peduli perlahan berkembang menjadi kepercayaan yang tulus. Mary mulai membuka lebih banyak sisi dirinya, tidak lagi hanya tentang masa lalunya atau perjuangan melawan kecanduan, tapi juga tentang harapan, ketakutan, dan impian yang sebelumnya ia simpan sendiri. Sugeng selalu mendengarkan dengan sabar. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah menekan, hanya hadir sebagai tempat aman bagi Mary untuk berbagi. Hal ini membuat Mary merasa nyaman dan percaya sepenuhnya. Ia mulai menyadari bahwa Sugeng bukan hanya pendamping, tapi seseorang yang benar-benar memahami dan peduli tanpa pamrih. Kepercayaan ini tercermin dalam tindakan sehari-hari. Mary mulai menceritakan keputusan-keputusan yang ia buat sendiri, dari hal kecil hingga besar. Dan Sugeng selalu mendukungnya. Ia merasa dihargai, bukan dikendalikan. Hal ini memberi Mary kekuatan baru untuk tetap tegar menghadapi godaan atau hari-hari sulit. Mereka juga mulai berbagi tawa lebih banyak. Percakapan ringan berubah menjadi momen kebahagiaan sederhana yang dulu terasa mustahil bagi Mary. Ia belajar menikmati kehidupan, menghargai hal-hal kecil, dan merasakan bahwa hidup bisa lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Sugeng pun menyadari bahwa kepercayaan bukan datang dengan cepat, tapi lahir dari konsistensi dan kesabaran. Ia merasa bangga melihat Mary mulai berdiri tegak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Suatu malam, saat duduk bersama di balkon penginapan, Mary menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip dan berkata pelan, "Sugeng, aku benar-benar percaya padamu. Aku tahu aku bisa melalui ini karena ada kamu di sisiku." Sugeng tersenyum, hatinya hangat. Kata-kata itu bukan hanya pengakuan, tapi juga hadiah bagi perjuangan mereka berdua. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini lebih dari sekadar teman atau pendamping sementara. Mereka saling menguatkan, saling percaya, dan siap menghadapi dunia bersama dengan segala tantangan yang mungkin datang. Kepercayaan yang tumbuh ini menjadi fondasi penting bagi babak berikutnya, di mana Mary mulai menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupannya secara lebih mandiri. Seiring perjuangan yang terus dijalani, Mary mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan yang tulus. Hari-harinya yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, godaan, dan keputusasaan kini digantikan oleh momen-momen kecil yang memberi rasa lega dan damai. Ia mulai menikmati kehidupan tanpa harus bergantung pada barang haram, dan setiap hari yang berhasil dilewati membuatnya semakin percaya pada dirinya sendiri.
Sugeng melihat perubahan itu dengan mata berbinar. Ia menyaksikan Mary tertawa tanpa rasa bersalah, berbicara dengan percaya diri, dan bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Hal-hal kecil seperti membeli es krim di sore hari, mengunjungi toko buku bersama, atau sekadar duduk menatap matahari terbenam menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka berdua. Mary juga mulai merencanakan masa depan dengan lebih optimis. Ia berbicara tentang mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil, tentang perjalanan yang ingin ia lakukan, dan tentang kehidupan yang ingin ia jalani bersama Sugeng. Setiap kali ia bercerita, matanya bersinar, dan Sugeng tahu bahwa usaha mereka berdua tidak sia-sia. Perasaan bahagia ini bukanlah kebahagiaan instan, ia lahir dari perjuangan panjang, dari jatuh bangun yang melelahkan, dan dari dukungan tanpa pamrih yang Sugeng berikan. Mary menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tapi belajar dari luka, tetap tegar menghadapi tantangan, dan menghargai setiap kemenangan kecil yang diraih. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Mary menatap Sugeng dan tersenyum hangat, berkata, "Aku merasa hidupku berbeda sekarang, Sugeng, aku tidak takut lagi, dan aku benar-benar bahagia. Terima kasih telah tetap di sisiku." Sugeng menggenggam tangannya erat, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang muncul perlahan ini adalah hasil dari perjuangan mereka bersama, sebuah bukti bahwa cinta, kesabaran, dan kepercayaan bisa mengubah kehidupan seseorang. Mereka berdua duduk diam sejenak, menikmati momen itu. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena kedamaian dan kebahagiaan yang mereka rasakan cukup untuk mengisi hati mereka sepenuhnya. Dunia mungkin masih penuh tantangan, tapi bagi mereka, hidup kini terasa lebih ringan, penuh harapan, dan penuh cinta. Seiring waktu, hubungan Sugeng dan Mary tidak lagi hanya tentang perjuangan dan dukungan. Ia telah tumbuh menjadi cinta yang kuat, tulus, dan penuh pengertian. Apa yang mereka lalui bersama, titik terendah, godaan, rintangan, hingga kebahagiaan kecil, semua itu mengikat mereka lebih erat daripada yang pernah mereka bayangkan. Mary kini benar-benar percaya pada Sugeng. Ia tahu bahwa di sisi pria itu, ia aman, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Sugeng pun menyadari bahwa cintanya bukan sekadar rasa suka, tapi komitmen untuk selalu hadir dan menjadi kekuatan bagi Mary. Mereka berdua saling menguatkan, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat, teman, dan partner dalam perjalanan hidup. Suatu sore, mereka duduk di balkon penginapan, memandang lampu-lampu kota yang berkilauan. Mary menggenggam tangan Sugeng, menatap matanya, dan berkata, "Sugeng, aku tidak pernah menyangka bisa merasakan cinta sejadi seperti ini. Aku merasa hidupku lengkap karena ada kamu." Sugeng tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa cinta mereka telah menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Mereka telah melewati badai bersama, dan kini menghadapi dunia dengan keberanian dan keyakinan yang sama. Cinta yang mereka rasakan bukanlah cinta yang instan atau mudah. Ia lahir dari kesabaran, pengorbanan, dan kepercayaan. Ia lahir dari keinginan untuk melihat satu sama lain tumbuh menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Setiap tawa, setiap air mata, setiap langkah kecil menuju perubahan, semua itu memperkuat ikatan mereka. Mereka saling tersenyum, menikmati keheningan yang penuh makna. Dunia di luar mungkin masih penuh tantangan, tetapi di hati mereka, sudah ada kehangatan dan kepastian yang tak tergoyahkan. Cinta itu kini menjadi cahaya yang menuntun mereka melewati setiap kegelapan yang pernah ada. Di momen itu, Sugeng tahu satu hal, ia ingin menjaga Mary selamanya, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk seluruh hidupnya, dan Mary pun merasakan hal yang sama, bahwa cinta mereka bukan hanya hasil dari kebahagiaan, tapi juga dari perjuangan, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah teruji. Bulan-bulan berlalu, dan perjuangan panjang Sugeng dan Mary akhirnya membuahkan hasil yang manis. Mary kini benar-benar bebas dari kecanduannya. Hari-hari gelap yang dulu menghantuinya telah tergantikan oleh hidup yang lebih tenang, sehat, dan penuh harapan. Ia tersenyum dengan tulus, tidak lagi tergantung pada hal-hal yang pernah menjeratnya, dan mulai menjalani kehidupan yang penuh makna. Sugeng melihat perubahan itu dengan hati penuh syukur. Semua perjuangan, kesabaran, dan cinta yang ia berikan kini terlihat hasilnya jelas. Mary tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental. Ia menjadi sosok wanita yang lebih kuat, mandiri, dan percaya diri.
Suatu hari, di taman yang menjadi saksi perjuangan mereka, Sugeng berlutut dan mengulurkan cincin. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Mary, aku ingin terus berada di sisimu, melewati segala hal bersama. Maukah kamu menikah denganku?" Mary tersenyum, menahan air mata bahagia. Tanpa ragu, ia menjawab, "Ya, Sugeng, aku ingin hidup bersamamu selamanya." Momen itu menjadi penutup yang indah dari perjalanan panjang mereka, sekaligus awal babak baru yang penuh harapan. Setelah pernikahan yang hangat dan sederhana, Sugeng dan Mary memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Indonesia. Sugeng ingin Mary merasakan kedamaian dan kehidupan yang lebih stabil. Jauh dari godaan masa lalunya, mereka pindah bersama, membangun rumah, dan memulai babak baru sebagai pasangan yang telah melalui badai dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Di Indonesia, Mary belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, merasakan kehangatan keluarga Sugeng, dan menikmati kehidupan yang sederhana tapi bahagia. Setiap pagi mereka bangun bersama, berbagi senyum, dan merayakan kehidupan yang kini penuh cinta dan harapan. Sugeng dan Mary membuktikan bahwa cinta yang tulus, kesabaran, dan tekad bisa mengubah hidup seseorang. Dari trotoar kota asing yang gelap dan penuh godaan, hingga rumah baru di Indonesia yang hangat dan aman. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa kegelapan bisa diatasi, dan cahaya bisa ditemukan jika ada keberanian untuk bertahan dan cinta yang tidak pernah menyerah. Dan di setiap langkah baru mereka, Sugeng selalu memegang tangan Mary, mengingatkan diri mereka berdua bahwa cinta sejati lahir dari perjuangan, kesetiaan, dan keberanian untuk percaya pada satu sama lain. Kini, akhirnya, mereka hidup bahagia, bersama, dan penuh harapan.